Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Umar dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian mikrometer, sekrup, dan jangka sorong. Yang pertama, mikrometer sekrup. Ditemukan Bapak William Casconay, ditemukan pada abad 17. Mikrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Pada bagian pertama, ada poros tetap atau ruang ukur tetap. Bagian poros yang tidak bergerak. Objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini, dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Yang kedua, ada poros geser atau ruang ukur gerak. Poros bergerak berbentuk komponen silinder yang digerakkan oleh thimble. Yang ketiga, ada kunci penyetel. Bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Yang keempat, ada skala tetap. Bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Kelima, ada roda bergigi. Bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan menggerakkan thimble. Yang keenam, ada rangka atau frame. Komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain. Mikrometer sekrup dan mikrometer sekrup dibuat tebal agar kokoh dan mampu. Adapun fungsi dari mikrometer ini adalah mikrometer sekrup pada umumnya digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil. Seperti dijelaskan sebelumnya, alat ini memiliki kepresisian 10 kali lipat dari jangka sorong sehingga dapat mengukur benda yang lebih kecil pada ketelitian 0,01 mm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong ditemukan oleh Bapak Joseph R. Brown, ditemukan pada tahun 1851. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong adalah: yang pertama, ada rahang dalam. Rahang dalam ini digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda kerja. Misalnya seperti diameter luar, panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Bagian ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Yang kedua, ada rahang luar. Rahang luar ini digunakan untuk mengukur dimensi dari benda kerja. Misalnya seperti diameter dalam dan lebar celah atau alur pada suatu benda. Yang ketiga, ada pengukur kedalaman. Bagian ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah step pada benda kerja. Misalnya untuk mengukur kedalaman suatu lubang pada benda kerja atau jarak antara bidang yang bertingkat. Yang keempat, ada skala utama milimeter. Bagian skala utama dengan satuan milimeter ini digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Skala ini terletak di bawah rahang dalam. Yang kelima, ada skala utama inci. Bagian skala utama dengan satuan inci digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan inci. Skala ini terletak di bagian dekat atas rahang luar. Yang keenam, ada skala nonius milimeter. Bagian skala nonius dalam milimeter ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Yang ketujuh, ada skala nonius inci. Bagian skala nonius dalam inci ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan inci. Yang kedelapan, ada sekrup pengunci. Sekrup pengunci berfungsi untuk menahan rahang geser jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung agar tetap berada pada posisinya. Yang terakhir, ada pengubah. Pengubah ini berfungsi untuk menggeser skala nonius pada proses pengukuran benda kerja. Bagian ini biasanya disentuh menggunakan ibu jari. Adapun fungsi dari jangka sorong ini adalah sering digunakan untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda, dan ketebalan suatu benda. Di sisi lain, cara membaca jangka sorong dalam mengukur suatu benda penting untuk diketahui. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.